Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 9 eh, Mobil Robot RK1 dengan anggota saya sendiri menjadi Fauzan Salim Tamin dengan tim 57. Rafael Eden Heribo dengan NIM akhir 10. Saya Yahya Batia Rifansyah dengan NIM akhir 036. Saya Sofia Amanda dengan NIM akhir 21. Kami akan memaparkan hasil kerja kami dalam proyek simulasi yang berjudul Optimization of Autonomous Drone Navigation for Precision Delivery in Confined Areas and Dynamic Environments. Oke, next. Nantinya kami akan menjelaskan 4 bagian utama dari proyek kami, yaitu basic specification, kemudian ada perhitungan dinamik dan kinematikanya, dan ada deskripsi tentang medan yang dilewati oleh drone, dan kemudian yang terakhir ada demo simulasi. Okay, next. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu drone. Drone yang dikenal sebagai Unmanned Aerial Vehicle merupakan jenis pesawat yang bisa beroperasi tanpa adanya pilot atau pengemudi di dalamnya. Kendali pesawat ini bisa dilakukan secara otonom melalui sistem komputer yang tertanam di dalam drone tersebut atau dapat dioperasikan dari jarak jauh oleh operator manusia. Oke, next. Dan ini bagaimana drone itu bergerak. Yang pertama ada gerakan roll yang merupakan gerakan yang bisa mengendalikan drone-nya itu miring ke kanan atau ke kiri. Nah, drone itu dikendalikan dengan mengurangi atau menambah daya pada motor yang berada di sisi kanan dan atau di sisi kiri. Kemudian yang kedua ada gerakan pitch, di mana drone dapat bergerak miring ke depan atau ke belakang dengan mengendalikan atau mengatur daya pada motor yang berada di depan atau yang ada di belakang. Kemudian yang ketiga yaitu gerakan yaw, di mana drone dapat berputar mengitari sumbu vertikal atau memutar arah depan drone yang dikontrol dengan mengubah kecepatan motor secara berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam. Kemudian yang keempat yaitu gerakan altitude atau ketinggian yang dapat menggerakkan drone itu naik atau turun secara vertikal, di mana drone akan dikendalikan dengan mengatur daya secara seragam pada keempat motor yang ada pada drone. Oke, next. Kemudian ini merupakan spesifikasi dasar dari drone yang kami gunakan. Yang pertama ada yang pertama itu berat baterai sebesar 696 gram, kemudian berat total drive sebesar 1338 gram, dan berat keseluruhan drone adalah 2000 gram yang dirancang untuk stabilitas dalam penerbangan drone-nya. Kemudian spesifikasi baterai yang kami gunakan yaitu baterai dengan kapasitas tegangan 22,2 volt dan 4500 mAh dengan total energi yang dihasilkan adalah 99,9 watt hour. Kemudian rasio daya dorong terhadap berat adalah 1:1, yang artinya drone punya kemampuan untuk mengangkat beratnya sendiri dengan optimal. Kemudian daya maksimum motor adalah 85,5 watt dengan efisiensi yang cukup tinggi yaitu 78,3%. Dan drone ini juga dilengkapi dengan 3 sensor utama yaitu lidar untuk memindai 360 derajat guna melakukan pemetaan lingkungan dan mendeteksi perintangan yang ada di sekitar drone. Kemudian ada sensor IMU untuk menjaga stabilitas dan orientasi dari drone. Dan yang terakhir adanya kamera yang digunakan untuk navigasi visual atau adanya FPV. Oke, next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan kinematika. Jadi perhitungan kinematika ini merupakan analisis bagaimana suatu sistem itu bergerak tanpa memperhatikan gaya. Jadi yang dihitung adalah komponennya. Di sini kami menggunakan bantuan website bernama e-kalkulator untuk menghitung komponen-komponen kinematika seperti baterai, motor, crossbed, dan lain sebagainya. Nilai-nilai yang dimasukkan adalah nilai-nilai dari spesifikasi seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jadi yang pertama adalah mengenai komponen kinematika berupa baterai. Dari perhitungan e-kalkulator ditemukan bahwa kapasitas baterai adalah 3,48 C, kemudian tegangannya adalah 21,76 volt dengan energi 99,9 watt hour, kapasitasnya totalnya 3825 mAh dengan berat total 696 gram. Dan perhitungan kinematikanya itu dengan menghitung salah satunya energi. Jadi energi itu rumusnya kan P sama dengan V kali I. Di situ diketahui bahwa voltnya 21,76 dan
ampernya per hour adalah 4,5 ampere per hour atau 4.500 mAh. Maka ditemukan bahwa besaran energinya adalah 99,9 watt per hour. Selanjutnya ada komponen motor. Komponen motor yang dihitung ada 4 poin. Yang pertama adalah maksimal revolusi, yaitu 4.685 rotation per minute atau RPM. Kemudian efisiensi motor, jadi tas maksimalnya adalah 79,7%. Power atau daya yang digunakan selama di operasi ada 78,7 watt. Sedangkan daya mekanikalnya hanya sebesar 62,7 watt. Contoh perhitungan kinematiknya adalah sama seperti sebelumnya dengan menggunakan rumus daya dan didapatkan bahwa daya untuk elektrikalnya adalah sebesar 78,7 watt. Besaran voltase dan arusnya ini nanti disesuaikan dengan dataset motor yang digunakan, yaitu kami menggunakan motor RC timer dengan KV 240. Berikutnya adalah komponen mengenai thrust weight. Jadi thrust weight ini dihitung dengan mengalikan berat total suatu sistem, termasuk baterai, segala komponen, dan juga rangkanya, dikalikan dengan gravitasi. Di sini gravitasi yang digunakan adalah 9,81 meter per sekon kuadrat, dan didapatkan bahwa thrust-nya adalah 19,62 Newton. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, rasio thrust weight itu yang didapatkan dari perhitungan IKA adalah 1:1. Namun idealnya untuk mengoptimalkan gerak drone atau untuk bisa mengangkat keseluruhan drone dengan komponennya, harus lebih dari 1:1. Dan di bawah ini adalah dataset yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu terkait dengan motor RC timer 240 kV dengan kapasitas baterai yang kami pakai 6 sel. Kemudian setelah dihitung persamaan kinematikanya, kami juga menghitung persamaan dinamikanya, yang dimana persamaan dinamika itu adalah persamaan yang menghubungkan antara massa, gaya, serta kecepatan untuk ke dalam sistem mekanik. Dalam proses ini kami menghitung dua sistem dinamika, yaitu power consumption dan gaya dorong. Untuk gaya dorong sendiri kami menghitung berdasarkan rumus begitu, di mana dengan P adalah power output yang dihasilkan, Rho adalah densitas maksimumnya, kemudian A adalah luas disk propeller, serta V adalah kecepatan udara. Berikut merupakan perhitungan dari gaya dorong kami. Next. Di sini kami menggunakan rumus di mana untuk mencari luas propeller yaitu A sama dengan V kali R kuadrat, yang mana R-nya merupakan akar dari A per V, di mana didapat R-nya merupakan 0,3049 meter. Dan diameternya adalah 2 kali R, maka ukuran diameternya yang kami dapatkan adalah 0,6098 meter. Untuk mencari thrust weight, setelah dicari V-nya, kami mendapatkan yaitu 2P, di mana 2 dikali 272,2 per 1,225 dikali 0,2919 dikali 5,39. Maka gaya dorong dari drone yang kami simulasikan kurang lebih sebesar 19,63 Newton. Selanjutnya power konsumsi atau konsumsi daya pada drone kami di power input adalah maksimalnya sebesar 347,5 watt, di power output maksimalnya sebesar 272,2 watt, dan efisiensi maksimum sistemnya didapatkan 78,3%. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi medan yang akan menjadi lokasi simulasi dari drone kami. Jadi tujuan atau objektif dari drone kami yaitu drone harus secara otonom melakukan pengenalan dan pengambilan objek, kemudian menavigasi melalui lorong atau jalan yang berbentuk L, dan kemudian keluar melalui jendela atau indoor exit gate atau IEG. Oke, next. Nah, dimensi yang ada pada medan yang akan kami gunakan yaitu ukuran lapangan yang sebesar 11 meter dikali 7,5 meter, kemudian ada area pengambilan objek yang terletak pada 1 hingga 2 meter yang berada pada zona mulai. Kemudian ada lorong yang berbentuk huruf L dengan dinding yang memiliki tinggi 150 cm, kemudian lebar yang berukuran 250 cm. Kemudian ada jendela atau indoor exit gate yang memiliki tinggi 240 cm, kemudian lebarnya 170 cm dengan ketebalan 8 cm, yang kemudian ada lubang kotak di atasnya dengan dimensi 100 cm dikali 150 cm. Oke, baik. Selanjutnya adalah simulasi terkait drone tadi. Sebelum melakukan simulasi, perlu melakukan beberapa persiapan. Seperti halnya, kita harus, apabila kita menggunakan gazebo, kita harus menginstal Linux. Di sini saya menggunakan versi Ubuntu yang 20.04. Kemudian setelah menginstal Linux, kita menyiapkan beberapa instalasi seperti ROS Noetic, yakni itu adalah ROS yang pertama. Kemudian kita menggunakan gazebo. Lalu di dalam gazebo tersebut kita juga menambahkan plugin, yaitu plugin dari Ardu Pilot. Kenapa? Karena plugin Ardu Pilot ini yang digunakan untuk menggerakkan drone dalam simulasi tersebut. Oke, saya akan share screen terkait tahapan
untuk melakukan simulasi drone. Oke, di sini merupakan beberapa file yang kita perlukan ya. Di sini kita menggunakan, di sini saya menamainya main.py. Ini merupakan program utamanya. Jika kita lihat secara algoritmanya, di sini drone-nya nanti akan take off setinggi 0,6 atau setinggi 60 cm. Kemudian dia akan bergerak maju dengan kecepatan 60 cm per second. Selanjutnya, di simulasi ini kita juga menggunakan fitur computer vision. Nah, di sini kita mengaktifkan fitur tersebut agar drone ini dapat mendeteksi adanya barang di lintasan arena tadi. Lalu menggunakan algoritma untuk mengambil barang tersebut. Kemudian berhenti sebentar, kemudian drone-nya naik sedikit setelah mengambil barang, lalu drone-nya maju hingga tembok yang ada di depannya. Kemudian drone-nya berhenti sebentar, lalu drone-nya akan menyamping untuk keluar dari lorong. Setelah drone keluar dari lorong, drone akan naik sedikit untuk menyesuaikan tingginya dengan tinggi exit gate. Setelah itu, drone akan terbang menuju exit gate dan keluar dari exit gate. Oke, mungkin beberapa konfigurasi yang perlu kita lakukan. Oke, jadi untuk melakukan simulasi kita harus mengaktifkan sim vehicle.py yang ada dari Ardocopter dan plugin dari Ardo Pilot gitu. Nah, di sini saya singkat menjadi start SCTL supaya nanti pemanggilannya lebih mudah. Lalu setelah kita memanggil SCTL atau Simulation in the Loop, kita memanggil Gazebo. Nah, untuk cara pemanggilan dari Gazebo itu sendiri, yaitu ROS launch, kemudian nama package-nya, lalu file yang berisi Gazebo tersebut. Lalu kemudian kita menjalankan computer vision-nya terlebih dahulu. Di sini karena computer vision-nya mengandung beberapa parameter seperti warna dari objek, kemudian file apa yang dikonfigurasikan, dan lain sebagainya. Adapun caranya untuk memanggil program tersebut adalah ROS launch, kemudian KRTI 2024_p, lalu vision.launch. Oke, saya akan tunjukkan sedikit file dari vision.launch-nya. Nah, jadi di vision.launch ini, di sini kita memanggil program vision.py. Lalu ini merupakan parameter warna yang dihasilkan atau yang didapat dari capture objek pada saat simulasi. Kemudian kita menjalankan RTI 2023.launch. Nah, di sini untuk start HTML-nya, lalu untuk gazebo-nya kita jalankan di sini, yaitu full.launch-nya. Nah, di sini kita memanggil mavros only.launch, yang ini karena digunakan untuk komunikasi drone dengan Ardo Pilot menggunakan ROS. Lalu kita juga memanggil gazebo word gazebo itu sendiri, dan kita jadi satukan directory file tersebut di dalam file full.launch. Oke, yang pertama kita memanggil start HTML terlebih dahulu. Oke, jadi sebelum kita melakukan simulasi, kita memanggil file start HTML. Kemudian kita memanggil gazebo-nya. Oke, kemudian kita memanggil RQT. Nah, di sini sudah terpanggil. Tinggal merefresh saja tampilan dari kameranya. Oke, kemudian kita menghidupkan computer vision-nya. Lalu kita menjalankan program utamanya.
Ini menggunakan perintah run, kemudian nama package-nya. Sini kita nama package-nya KRT 2024_p, lalu nama programnya adalah main.py. Oke, waiting for user to set mode to graded. Kita kembali ke start.html. Sini masih mode stabilize. Aktifkan ke mode graded. Sudah, kemudian drone-nya take off. Kemudian mendeteksi sebuah objek. Lalu drone-nya turun untuk mengambil objek tersebut. Maka jika di dunia nyata, drone-nya dilengkapi sebuah magnet yang nantinya magnet tersebut akan menempel di atas objek ini. Gitu. Nah, di sini objeknya sudah terambil, drone akan maju. Setelah drone maju, dia akan berjalan ke samping, keluar dari lorong, dan dia akan naik sedikit untuk menyesuaikan ketinggiannya dengan exit gate, lalu dia akan geser. Nah, di sini drone-nya sudah keluar dari exit gate dan simulasi drone yang memiliki kemampuan untuk terbang dalam ruangan sudah selesai. Ini saja dari kami, dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.